Bab 6115. Mencari tahu identitas sebenarnya dari guru biksu palsu itu adalah pikiran Maria yang terkubur jauh di dalam hatinya. Jadi dia bahkan tidak memberitahu Charlie, dia hanya tersenyum dan menghela nafas. Nona itu mempunyai rezeki yang luar biasa, itu bukan hanya berkah darinya, tetapi juga keberuntungan tuannya. Kali ini Nona itu berhasil mencerahkan. Pada waktunya, dia pasti akan sangat membantu tuan muda. Charlie tersenyum dan berkata dengan tenang, saya tidak berharap dia membantu saya. Hanya saja setelah dia menyadari kebenarannya, selain merasa bahagia untuknya. Saya juga merasa senang memiliki teman saat berjalan sendirian di hutan yang gelap. Maria mengangguk penuh pengertian, dan bergumam dengan emosi. Saya telah bertahan dengan sangat baik. Baru pada saat saya membuka hati selama bertahun-tahun, saya merasakan perasaan yang Anda sebutkan. Setelah mengatakan itu, jejak kesepian muncul di ekspresinya. Sebelum bertemu Charlie, dia tidak pernah memiliki harapan akan pencerahan. Di tahun-tahun awal, dia masih memikirkan suatu hari nanti bisa membalaskan dendam ayahnya. Namun kemudian, dia tidak menyangka lagi bisa membunuh Victoria dengan tangannya sendiri. Dia hanya merasa bahwa dia akan puas jika dia bisa menjalani kehidupan yang baik selama 500 tahun. Dan memenuhi harapan ayahnya terhadapnya. Tapi setelah bertemu Charlie, jauh di lubuk hatinya, dia memiliki harapan dan harapan luar biasa yang samar-samar akan pencerahan. Namun, dia juga tahu betul bahwa dia tidak memiliki bakat pencerahan. Dan pil hijau abadi tidak dapat membantunya mencapai kemajuan apapun dalam pencerahan. Dia berpikir bahwa tidak ada harapan pencerahan dalam hidup ini. Justru karena itulah dia merasa kesepian di dalam hatinya. Agar Charlie tidak menyadarinya, dia sengaja mengubah topik dan bertanya, "Tuan, bagaimana kemajuan model AI?" Charlie berkata, Simon telah memecahkan masalah kartografis dan pusat data. Helena saat ini sedang berkomunikasi dengannya tentang chip komputasi generasi baru NVIDIA. Jika hal tersebut dapat tercapai, model AI ini mungkin menjadi model pertama yang menggunakan chip terkuat NVIDIA dalam jumlah besar di masa depan. Maria mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Setelah rangkaian model ini diterapkan, saya juga meminta tuan muda untuk memberi saya izin. Saya juga ingin menggunakan AI untuk menghitung beberapa hal. Charlie berkata tanpa berpikir. Tidak masalah, saya akan menerapkannya untuk Anda sesegera mungkin. Maria tersenyum ringan, saya akan berterima kasih dulu. Setelah makan mewah bersama Maria di halaman, Charlie menerima pesan WeChat dari Claire di pesawat. Memberitahunya bahwa pesawat akan mendarat sekitar 1,5 jam lebih awal dari rencana semula. Itu sekitar jam 3 sore. Jadi, Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Maria dan meninggalkan Purple Villa, naik taksi ke bandara. Setelah Charlie naik taksi, dia mengirim pesan ke Jacob. Memberitahunya bahwa pesawat Claire akan mendarat sekitar jam 3. Dan memintanya dan Elaine bersiap untuk pergi keluar sekitar pukul 1. Jacob dengan cepat menjawab dengan pesan suara. Baiklah menantu, kita akan berangkat dari rumah jam 2. Menurut perjanjian dengan Jacob dan Elaine, mereka berdua akan mengantar Culinan dari rumah ke bandara. Mereka akan menunggu Claire mendarat di bandara. Kemudian menjemputnya dan kembali ke kota untuk makan malam. Meskipun dia tidak tahu apakah Jacob dan Elaine terus bertengkar, Charlie merasa mereka berdua tidak akan menunda menjemput Claire. Jadi dia tidak menanyakan lebih banyak tentang status mereka saat ini. Saat ini, Jacob dan Elaine sedang berada di meja makan masing-masing di restoran. Menyelesaikan makanan dibawa pulang yang mereka pesan. Untungnya, perang omelan antara keduanya masih dalam situasi saling cemoohan yang stabil dan tidak meningkat lebih jauh. Secara keseluruhan, Elaine secara alami lebih unggul, tetapi hal itu masih dalam toleransi Jacob. Setelah Jacob menyelesaikan makan siangnya, dia meletakkan sumpitnya dan mengemas kotak makan siangnya sambil berkata tanpa mengangkat kepalanya. Menantu saya mengirim pesan bahwa pesawat akan mendarat pukul 3 lebih awal. Dan kita akan berangkat pukul 2. Elaine bergumam, mengapa kamu berangkat sepagi ini? Claire akan kembali dari luar negeri. Dia harus melewati bea cukai setelah turun dari pesawat. Ini sangat lambat. Akan lebih baik jika dia bisa keluar pada jam 3.30. Aku akan naik dan tidur sebentar. Ayo berangkat jam 2.30. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan restoran tanpa menoleh ke belakang. Kemasi makanannya dan buang bersama-sama.
Meskipun Yakub mempunyai 10.000 keluh kesah dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu dia membuang sisa kotak bekal Elaine ke tempat sampah. Elaine pergi, dan Jacob duduk sendirian di sofa. Rasa mabuknya berangsur-angsur mereda, dan suasana hatinya menjadi semakin buruk seiring hilangnya alkohol. Dipuji di meja wine hanya bisa membuatmu bahagia untuk sementara. Tapi jika kekasihmu mengikuti orang lain, kamu mungkin akan kesakitan seumur hidup. Dia tidak bisa tidak mengingat saat Making baru saja kembali ke Tiongkok. Saat itu, Elaine menghilang dari dunia. Dia tidak hanya pergi ke bandara untuk menyambut Making, dia juga makan bersamanya. Menghadiri reuni kelas, kembali ke alma maternya untuk berkunjung kembali. Dan bahkan mengundangnya datang untuk makan di rumah. Saat itu, dia sedang menjalin hubungan asmara yang sangat panas dan penuh gairah di restoran. Jika anak-anak tidak berada di luar, dapur akan berubah menjadi medan perang yang sengit. Ketika memikirkan hal ini, Yakub merentangkan tangannya dan terus menepuk lututnya dengan punggung tangan. Ekspresinya tampak seperti dia baru saja makan lemon. Fitur wajahnya dipelintir menjadi bola, dan dia dipenuhi dengan kesedihan. Bab 6116. Setelah akhirnya begadang hingga jam 1:30, Elaine mengganti pakaiannya dan keluar dari lift setelah melanjutkan tidurnya. Ketika dia melihat Jacob masih duduk di sofa, dia langsung bertanya. "Jacob, kenapa kamu belum ganti baju? Kamu harus keluar untuk menjemput putrimu." Yakub sadar dan berkata dengan sedih. "Oh, kenapa kamu berkemas begitu rapi untuk menjemput putrimu?" Elaine mengutuk dan berkata, "Ya, apa yang telah kamu lakukan 2 hari ini? Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ibumu sudah meninggal. Apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak berguna di luar?" Jacob segera membalas, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak melakukan apapun yang tidak berguna." Elaine bergumam, menurutku kamu tidak punya keberanian." Setelah itu, dia melihat waktu dan mendesak. "Oke, ayo cepat pergi, kita akan tertunda dalam menjemput Claire." Jacob berdiri, mengambil kunci mobil, dan keluar bersama Elaine. Sesampainya di culinan, tanpa sadar Elaine duduk di kursi penumpang. Setelah Jacob masuk ke dalam mobil, dia membuka navigasi dan memilih rute tercepat menuju bandara. Mobil melaju keluar dari komunitas dan menuju ke jalan tol bandara. Karena belum tiba jam sibuk, kondisi jalan relatif lancar. Elaine yang duduk di kursi penumpang sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Claire tidak ada di rumah. Dia biasanya tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara. Charlie berangkat lebih awal dan pulang larut malam. Adapun Yakub, tidak ada bedanya apakah dia memilikinya atau tidak. Jacob sibuk, dan pikirannya dipenuhi dengan fakta bahwa Making akan segera menikah. Dan dia dalam keadaan linglung. Pada saat itu, tiba-tiba ada panggilan masuk di ponselnya. Karena ponsel terhubung ke Bluetooth mobil, dia dapat melihat di dashboard bahwa peneleponnya adalah Tuan Wu dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dia minum terlalu banyak tadi malam, dan semakin jauh kejadiannya, semakin sedikit yang dia ingat. Dia sedikit bingung ketika dia kembali tadi malam, jadi dia benar-benar lupa tentang Tuan Wu yang membawakan undangan pernikahan Making kepadanya. Maka tanpa banyak berpikir, ia langsung menekan tombol jawab di setir. Di ujung lain telepon, suara menyanjung Tuan Wu terdengar. "Wakil Presiden, ini saya. Wu, kenapa Anda tidak datang ke pertemuan hari ini? Apakah kamu minum terlalu banyak tadi malam?" Jacob bersenandung lesu dan berkata, "Ya, aku banyak minum tadi malam. Dan saya masih sakit kepala." "Apa yang salah? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada pertemuan itu?" "Tidak apa-apa," Tuan Wu berkata dengan cepat. "Saya hanya khawatir Anda akan merasa tidak nyaman setelah minum terlalu banyak. Jadi aku meneleponmu untuk bertanya. Jika Anda memiliki sesuatu yang menyulitkan Anda mengemudi hari ini dan Anda membutuhkan saya untuk mengemudikan Anda, silakan ucapkan sepatah kata pun." Dengan itu, Tuan Wu tidak menunggu Jacob berbicara dan dengan cepat berkata, "Ngomong-ngomong, Wakil Presiden, istri saya telah belajar pengobatan Tiongkok di rumah. Dan dia punya formula untuk menenangkan diri dan formula untuk menyehatkan hati. Sama seperti milikmu. Orang yang sering minum alkohol perlu menjaga livernya dengan baik. Jika kamu tidak keberatan, aku akan meminta istriku membuatkan ramuan itu di rumah dan mengirimkannya kepadamu nanti." Meskipun Tuan Wu tidak menghadiri makan malam kemarin,
Namun saat mengantar Presiden Pei dan Jacob pulang, dia mendengarkan kedua pria mabuk itu mengobrol sepanjang jalan. Keduanya minum terlalu banyak dan tidak ada yang bisa diajak bicara. Jadi mereka memanggil satu sama lain sebagai saudara dan saling curhat satu sama lain. Tuan Wu mengetahui dari percakapan keduanya bahwa Presiden Pei sedang mencari promosi. Dan Wakil Presiden Eksekutif Jacob adalah kandidat terbaik untuk presiden berikutnya. Dengan dukungan penuh Presiden Pei, peluang untuk terpilih tentu saja sangat tinggi. Terlebih lagi, Tuan Wu mengirim Jacob pulang kemarin dan mengetahui bahwa Jacob sebenarnya tinggal di villa kelas 1 Thomson yang terkemuka. Yang memberinya pemahaman lebih dalam tentang sumber daya keuangan Jacob. Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi merupakan perkumpulan hobi. Saat memilih presiden, kualifikasi dan pengetahuan profesional tidak penting. Lingkaran sosial dan kekuatan aset merupakan kriteria penting. Lagi pula, dana asosiasi biasanya terbatas. Membiarkan orang kaya menjadi presiden tentu akan mengurangi kesenjangan dana asosiasi sampai batas tertentu. Dari sudut pandang ini, hanya masalah waktu sebelum Jacob menjadi presiden berikutnya. Jadi Tuan Wu ingin mengambil kesempatan ini untuk menjilat Jacob. Setelah Jacob berkuasa, ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang kepercayaannya. Jacob bukanlah orang bodoh, dan dia secara alami bisa mendengar sanjungan yang telanjang dan terselubung dalam kata-kata Wu. Tentu saja, dia tidak akan menolak adik laki-laki seperti itu yang datang ke rumahnya. Untuk menikmati perasaan dipuji dan dipuji, dia berkata tanpa basa-basi. "TNU, kamu perhatian. Aku sedang bersiap untuk pergi menjemputmu, putriku. Seluruh keluarga akan makan malam di luar malam ini. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kamu membawa obat yang sudah disiapkan ke rumahku setelah jam 10 malam?" Jacob sangat memahami cara Presiden PI mengendalikan orang. Sengaja memberi kesempatan kepada Tuan Wu untuk melakukan servis, dan dengan sengaja menunda waktu hingga larut malam. Untuk menguji kesetiaan Tuan Wu. Tuan Wu, yang berada di ujung telepon, mendengar ini dan berkata dengan gembira. "Oke, saya mengerti, Wakil Presiden, jadi silakan saja dan saya akan menelepon Anda di Thomson setelah jam 10 malam." Elaine mendengarkan dari samping dia sangat terkejut dan marah hingga matanya hampir berputar ke langit. Dan dia berpikir dalam hati, sial, Jacob ini benar-benar membuat kemajuan pesat dalam asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dan dia bahkan punya anjing yang menjilati. Bagaimana jika dia benar-benar mendapat promosi? Sebagai bos, dia tidak diperbolehkan melihatku dengan sepatu hak tinggi? Jacob, yang berulang kali dipuji oleh Tuan Wu, melihat sekilas keterkejutan di ekspresi Elaine dan sengaja mengudara. Dia bersenandung dan berkata, baiklah. Aku akan menutup telepon dulu." Tuan Wu berkata dengan hormat, baiklah, Presiden, tutup telepon dulu." Jacob hendak menutup telepon ketika Tuan Wu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat. "Ngomong-ngomong, Wakil Presiden, ada satu hal lagi." Jacob berkata dengan santai, katakan padaku." Tuan Wu buru-buru berkata, kamu minum terlalu banyak ketika saya mengirimmu pergi tadi malam. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat bahwa Profesor Han meminta saya untuk memberikan Anda undangan. Itu ada di kotak sandaran tangan untukmu, jangan lupakan." Ketika Tuan Wu menyebutkan undangan Profesor Han, Jacob hanya merasakan kepalanya berdengung, lalu tiba-tiba meledak. Dia merasa bersalah dan berkata kepada Wu di telepon. Oke, aku tahu itu. Jika tidak ada hal lain yang perlu dilakukan, tutup telepon dulu." Setelah itu, dia segera menekan tombol tutup. Elaine di samping bertanya dengan rasa ingin tahu, Profesor Han, siapa Profesor Han ini?